kali ini Anissa bakalan bahas alasan yang membuat kamu enggak bahagia. Oke, disimak terus ya. Assalamualaikum, welcome back to my channel Anissa 100 Juta. 100 jutanya Anissa mohon dukungannya dari kalian untuk di subscribe, like, komen, dan aktifin notifikasi loncengnya, karena aku bakalan bikin video setiap hari. Videonya berisi tips, share, apapun pengalaman. Dan sekarang aku bikin konten lagi mengaji tilawah bersama One Day One Juz, guys. Nah, oke, balik ke bahasan kita. Aku bakalan bahas tentang alasan yang membuat kita tuh nggak bahagia apa aja sih. Karena aku juga terkadang nggak selalu bahagia, dan aku selalu mencari kenapa sih aku nggak bahagia gitu. Baca. Kenapa aku bisa nggak memiliki rasa bahagia itu? Karena kan bahagia itu dari dalam diri kita sendiri gitu kan. Kadang kita juga ada bahagia, ada sedih gitu kan. Tapi kadang kita tuh selalu melihat sisi sedihnya tuh kepanjangan, bahagianya sedikit deh. Itu namanya ya kita terlalu lebay melihat kesedihan. Perasaan kita sedih mulu deh kapan bahagianya. Udah nggak dilihat bahagia kemarin-kemarin kayak gimana gitu. Nah oke, ini ada beberapa alasan yang bikin kamu tuh nggak bahagia gitu kan. Nah, yang pertama itu adalah mengharap pujian setelah bersikap baik. Jadi kita tuh kayak mengharap feedback gitu dari seseorang. Kalau kata Agim sih ya, kalau berbuat baik ya udah berbuat baik aja lah, ikhlas gitu, nggak usah mengharapkan timbal baliknya gitu. Kadang kita ke temen kayak, kok gitu banget sih punya temen lagi susah ditolongin, giliran kita yang susah dia nggak mau nolong. Nah terus kita jadi sebel kan, kita jadi nggak bahagia gitu kan ngelihat teman kita yang seperti itu. Oke, sadari sahabat itu, teman itu manusia, dan manusia punya kekurangan dan kelebihan, punya sikap yang baik dan nggak baik juga. Nah dari situ kita bisa melihat kalau semuanya itu nggak selalu baik-baik aja gitu. Dan ketika kita berbuat kebaikan juga bukan berarti kita harus dibalas kebaikan dengan orang tersebut. Nah kita tuh terlalu mengharapkan feedback yang baik setelah kita berbuat baik kepada orang tersebut. Sebenarnya konsepnya nggak seperti itu, nggak harus seperti itu. Ya kalau misalkan kamu mau berbuat baik, kamu mau nolong, ya udah nolong aja, ikhlas gitu maksudnya. Nah itu yang saya maksud. Baca. Jadi kita bisa lebih ikhlas dalam melakukan apapun, itu bisa bikin kita lebih bahagia ketimbang kita kayak mengharapkan sesuatu gitu. Pujian itu terkadang emang membuat kita bahagia, tapi itu juga yang melemparkan kita menjadi sesuatu hal yang buruk gitu. Bahkan ada penyakit yang bisa disebabkan oleh pujian, yaitu penyakit ain. Itu sih yang aku tahu ya, itu dari segi agama ya. Oke, nah yang kedua itu berekspektasi tinggi, karena kita terlalu berharap sesuatu hal yang wow gitu. Kayak misalkan aku tuh bikin channel YouTube berharap bakalan banyaknya viewers gitu kan, banyaknya sampai 1000, sampai gimana, ternyata enggak, ternyata cuman ya paling banyak 100, minimalnya 20. Enggak apa-apa, kita nggak terlalu kecewa karena aku nggak terlalu berekspektasi tinggi banget. Harapan selalu ada kalau kita bakalan maju, bakalan lebih baik lagi. Tapi untuk berekspektasi tinggi kita langsung wow gitu kan, aku juga nyadar kita siapa sih gitu, dan kita juga masih belajar gitu kan. Nah kita tuh jangan terlalu berharap berekspektasi tinggi terhadap kehidupan kita kalau apa yang kita lakukan ini masih belajar, masih mulai dari pertama, apalagi baru pertama kali melakukan. Jangan langsung berharap pertama kali langsung bisa seperti orang yang sudah berlatih berpuluh-puluh tahun, mempelajarinya berpuluh-puluh tahun gitu kan. Itu beda, kamu bukan siapa gitu, menyadari diri sendiri aja sih. Nah ekspektasi tinggi itu kadang membuat kita juga jadi lebih down, depres ketika kita nggak sanggup melampaui itu gitu. Ketika kita nggak sesuai dengan harapan, ketika semuanya itu jauh dari apa yang kita rencanakan, jauh dari apa yang kita harapkan, ya kita bakalan ngerasa kecewa akhirnya. Sering kan kecewa, dikecewain sering juga kan. Oke, harapan itu perlu, tapi jangan terlalu berekspektasi tinggi. Itu alasan yang bikin kamu tuh nggak bahagia. Terlalu berekspektasi tinggi. Biasanya orang yang selalu pengen perfeksionis gitu, semuanya harus serba perfect gitu kan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tapi kan nggak ada yang seperti itu guys.
Aku sekarang berprinsip seperti ini, it's okay to be not perfect gitu. Kayak misalkan aku bikin channel YouTube aja, oke, nggak ada yang sempurna gitu, aku banyak kekurangannya, mulai dari pencahayaan, mulai dari kontennya, dari cara ngomong, dari cara kita membawakannya juga, pokoknya dari banyak hal. Pertama kali aku nggak bisa bikin thumbnail gitu ya, waktu bikin video gitu. Oh ya udah, aku nggak usah pakai thumbnail, yang penting action, yang penting lakukan gitu, lakukan aja, upload aja, yang penting kita melakukan, terserah mau ada yang view mau enggak gitu. Tapi kan setelahnya kita juga berpikir, kenapa kok video kita nggak ada yang view-nya, kita promosiin lah, kita apa gitu kan. Setelah kita melakukan, baru kita akan berpikir bagaimana caranya dan bagaimana caranya. Nah, daripada kita berekspektasi tinggi dulu, lebih baik kita lakukan dulu, lalu berpikir bagaimana caranya untuk bisa mencapai ekspektasi kita itu. Nah gitu. Nah gitu. Oke, yang ketiga itu, nah kita tuh lebih banyak mengingat kesalahan orang lain daripada kebaikannya. Bener nggak sih gitu? Kayak pepatah mengatakan bahwa gajah, kok aku lupa pepatahnya, ya udah nggak usah dibahas pepatah itu. Pokoknya intinya kita itu lebih banyak mengingat kesalahan orang lain, bener nggak gitu? Kayak aku tuh baca apa ya, satu teman aku tuh kayak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang sana terlihat jelas. Nah itu pepatahnya baru. Ingat. Oke, ya itu pepatahnya ya. Kalau salah tolong kasih tahu itu pepatah salah gitu. Tapi seingat aku bener. Baca. Oke, karena kita tuh lebih banyak mengingat kesalahan orang lain daripada kebaikannya. Kayak kita punya teman atau punya siapa gitu, kayaknya dipandang itu semuanya salah semua, karena kita mindsetnya udah jelek kalau sama orang itu. Kayak dia punya kesalahan 1-2 selalu terngiang-ngiang, teringat-ingat. Coba dihitung-hitung kebaikannya itu sebenarnya lebih banyak daripada kesalahannya. Tapi karena mindset kamu udah negatif, jadi semuanya itu kesalahan dia, terus yang diungkit-ungkit, yang terus dibahas-bahas gitu. Itu yang sering kita lakukan. Kayak kita teman-teman aja, kayak punya sahabat gitu kan, ya sahabat kadang ada enak dan gak enaknya juga kan punya sahabat. Yang penting dimana kita bisa menerima kekurangan dia dan kita bisa lebih menerima kebaikan-kebaikan dia gitu. Nah justru kebaikan-kebaikan yang harus diingat. Kalau ketemu orang itu, kadang aku suka kayak inget, oh iya ini mbak yang kemarin ngasih aku tas ya, makasih gitu kan. Itu walaupun ngasihnya 10 tahun yang lalu, aku masih ingat gitu. Nah itu, kita harus banyak-banyak ingat kebaikan orang lain, biar kita juga mood kepada orang lain juga positif, biar kita juga nggak terlalu berburuk sangka gitu ya sama orang lain gitu. Nah itu yang ketiga. Dan lebih banyak sama diri kita sendiri juga, jangan terlalu banyak mengingat-ingat kesalahan diri sendiri. Oh salah aku banyak ya, ini salah tanpa menyadari gitu kelebihan kebaikan yang pernah kita lakukan gitu. Jatuhnya nanti kita jadi kayak menghakimi diri sendiri, stres gitu kan. Jadi terlalu banyak introspeksi diri sendiri gitu, terlalu dalam dan terlalu satu pihak di kesalahan gitu. Jadi ngerasa bersalah, ujung-ujungnya pengen bunuh diri deh gitu ceritanya. Nah yang keempat itu masih suka berburuk sangka. Nah itu sama halnya seperti yang tadi, masih suka berburuk sangka itu pada hal apa aja, pada sesuatu hal yang kita kerjakan. Nanti gimana ya kalau misalkan gini, nanti gimana kalau misalkan nggak lulus, nanti gimana, ya pokoknya buruk sangka deh dengan apa yang belum pernah kita jalani. Itu kita udah punya pikiran-pikiran yang negatif duluan. Sama juga halnya sama orang, ketemu orang gitu, kelihatannya dia jahat ya, matanya kok ngeliatin aku terus gitu. Oh cie, enggak, kelihatannya gitu kan ya. Di awal pertama itu pastikan yang terdepan itu adalah pikiran positif. Jangan pernah kita gampang berburuk sangka, itu bikin kita tuh nggak bahagia. Jadi kita cemas, was-was itu karena kita sering berburuk sangka, itu penyebabnya. Jadi makanya bahagia itu nggak datang kepada diri kita karena kita terlalu banyak memikirkan hal-hal negatif duluan. Jadi ruang di dalam diri kita itu udah penuh sama hal yang negatif duluan. Jadi si yang positif nggak bisa masuk gitu. Nah itu, makanya kurangi berburuk sangka.
kurangi juga berburuk sangka sama aku ya. tentang apa aja pokoknya. Kalau aku orangnya sih ini terlalu terbuka. Mungkin banyak orang yang kenapa sih harus dipublikasikan dan segala macam. Tapi ya ini juga pengalaman, karena dulu aku orang itu pendiam banget, tertutup, dan emang penyimpan rahasia terbaik. Jadi emang diam banget gitu kan. Tapi itu mengakibatkan efek negatif juga sama diri aku sendiri. Akhirnya aku terkena bipolar. Mungkin bisa jadi salah satu penyebabnya adalah aku terlalu banyak memendam masalah sendiri. Kalau sekarang aku pengen berbagi aja, masalah juga nggak apa-apa aku bagi-bagiin gitu. Biar lebih ringan, biar lebih tenang aja. Nah, terus yang kelima itu, sebelum memaafkan orang lain, kalau belum bisa berdamai dengan diri sendiri, lebih baik berdamai dengan diri sendiri dulu, baru memaafkan orang lain. Nah, yang kelima itu, karena kita nggak bisa memaafkan orang lain, hidup kita tuh jadi kayak ada penuh dendam, kebencian. Jadi nggak bahagia gitu. Ketimbang mikirin kebahagiaan kita, lebih baik mikirin kesalahan orang lain, kebencian kepada orang lain gitu. Kadang heran deh sama manusia kenapa seperti itu gitu. Ya kalau bisa sih ya, untuk membenci orang lain itu dikurangi gitu. Sebisa mungkin memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri dan orang lain juga. Sebelum memaafkan orang lain, maafkan dulu diri sendiri. Diri sendiri itu punya toleransi yang tinggi untuk memaafkan sebenarnya. Kalau kita mau memulainya dan mau mencoba. Sulit, emang susah, tapi dicoba lama-lama jadi terbiasa. Bisa, karena biasa. Itu hal yang harus kamu sering lakukan adalah berdamai dengan diri sendiri. Nah, berdamai dengan diri sendiri, menerima segala kekurangan, menerima keadaan seperti apa. Jadi biar bahagianya itu datang dan hal-hal negatif itu juga pergi dan gak ada ruang lagi di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Nah, untuk selanjutnya adalah kita tuh asal bertindak tanpa memikirkan risiko. Yang keenam itu asal bertindak tanpa memikirkan risiko. Itu aku banget. Aku tuh asal membuat keputusan tapi gak berpikir risiko ke depannya. Dan itu yang sering membuat hidup aku ambiar. Ya itu sifat jelek aku. Sebenarnya kita bisa sih merencanakan, planning, tapi aku bukan tipikal orang yang planner banget. Aku lebih orang yang langsung nggak planner, lebih ke kayak spontanitas kayak gitu. Kayak bikin konten aja tuh aku spontanitas gitu, mau bikin konten apa ya hari ini gitu. Aku nggak mikirin dari kemarin-kemarin, nggak mikirin mau bikin konten apa lagi, enggak. Jadi kayak lebih kayak hari ini harus bikin konten nih, baru nyari-nyari ide, baru jadi konten apa gitu. Jadi makanya nggak jelas. Jadi ya, jangan diikutin deh, kalau aku emang udah sifat aslinya begitu. Mau dirubah pelan-pelan ya, aku mulai merencanakan. Tapi justru bahwa aku sebaliknya loh. Kalau aku rencanakan, ditulis di buku catatan, jam segini kita melakukan ini, jam segini melakukan kegiatan ini, jam segini, ternyata itu nggak berguna sama sekali. Ya jalan-jalan hidup seperti biasa, ya jadwal gitu. Siapa yang kayak gitu? Ada juga nggak sih yang kayak gitu? Kalau aku kayak gitu pernah. Jadi aku lebih baik kayak lebih ke niat aja sih sebenarnya. Aku niatin bikin video setiap hari, aku konsistenin gitu. Lebih ke kayak dorongan dari dalam diri gitu, lebih kuat sih sebenarnya daripada itu. Tapi kayak dicatat juga itu membantu sebenarnya. Tapi aku kayaknya orangnya males nyatet aja, lebih dicatat di otak. Masa iya punya otak. Sombong amat. Itu ya. Nah, yang terakhir itu, kita tuh terlalu berambisi memenangkan perdebatan. Kayak misalkan kita lagi ngobrol tuh sama temen, kadang ada temen yang nggak mau kalah gitu, mau menang aja. Terus kita juga sifatnya juga nggak mau kalah juga, mau menang. Kalau ngomong pendapat kita tuh harus selalu diterima, harus selalu dipakai gitu. Nggak bisa kayak gitu ceritanya, konsepnya nggak kayak gitu. Kita ada kalanya kita juga harus bisa mengalah untuk menang gitu. Iyain aja. Jadi kadang ada beberapa orang yang keras kepala juga, yang kalau diajak ngobrol dia nggak mau kalah, dia nggak mau pendapatnya itu tidak diterima dan diiyain aja. Tapi selama itu nggak memaksa kamu sih menurut aku itu no problem, nggak apa-apa, nggak masalah. Kadang aku juga sendiri, kadang aku agak sebel juga sama orang yang emang udah pendapatnya itu harus dipakai oleh orang lain dan memaksakan. Itu jangan sampai terjadi guys. Nah, sebagai diri kita jadi lebih toleransi juga. Kalau kita melakukan atau memberi saran, ya kita cukup memberi aja tanpa harus memaksa. Nah, gitu dari pembicaraan kita tuh ada rasa
kita mengalah lah ya. Jangan terlalu merasa selalu ingin menang, selalu ingin kita diakui. Ya itu sih menurut aku tergantung diri pribadi masing-masing sebenarnya. Orang akan mengakui kita kalau kita itu mempunyai karakter atau nilai yang baik, yang bisa orang lain itu tahu secara personal, yang bisa mengenal kita dekat, yang tahu kita kayak gimana baik buruknya. Tapi terkadang ada juga orang yang dari luar tuh kelihatan orang baik gitu. Gimana caranya ya? Nanti kita cari caranya ya, bagaimana supaya jadi kelihatan orang baik gitu. Oke, di konten selanjutnya aku bakalan bikin itu ide terbaru lagi dari aku. Nah itu yang terakhir sih, jangan terlalu berambisi memenangkan perdebatan. Oke, segitu aja yang aku bahas, alasan-alasan membuat kamu bahagia. Oke, mau di review lagi. Tadi aku ngomong apa aja panjang lebar sih. Kita review lagi aja ya. Tadi tuh aku, apa sih alasan yang bikin kamu tuh nggak bahagia? Yang pertama itu mengharap pujian setelah bersikap baik, mengharap timbal balik gitu. Nah yang kedua, berekspektasi tinggi. Ngomongnya belepotan, maaf ya. Yang ketiga tuh lebih banyak mengingat kesalahan orang lain daripada kebaikannya. Nah yang keempat itu masih suka berburuk sangka, netting gitu ya. Terus yang kelima, gimana memaafkan orang lain kalau belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Jadi berdamai dulu sama diri sendiri. 6, asal bertindak tanpa memikirkan risiko. Gegabah lah intinya ya. Terus yang terakhir itu, yang ketujuh, terlalu berambisi memenangkan perdebatan. Kamu tuh selalu pengen menang, selalu pengen diterima, selalu pengen didengar. Sekian pembahasan aku tentang hal-hal yang bikin kita tuh nggak bahagia. Jadi semoga setelah kita mengetahui dan menyadarinya, kita tuh bisa menghindari itu semua guys. Nah mudah-mudahan ya video yang aku upload ini bermanfaat buat kalian, dan kalian semua bisa lebih berbahagia lagi dengan menghindari hal-hal yang sudah aku sampaikan. Oh my god! Wow! Oh my god! Ketika kita mampu berusaha di setiap harinya. Selamat untuk kalian yang udah menjalani hari ini dengan bahagia, dan semoga semuanya bisa bahagia dengan menghindari beberapa alasan tersebut guys. Nah semoga video ini bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen juga, dan aktifin notifikasi loncengnya karena aku bakal upload videonya setiap hari. Aku udah ngomong itu berkali-kali, nggak bosan-bosan ya, nggak apa-apa promosi ya guys. Oke, semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa.